Untung hanya bertahan 24 jam. Mereka berhasil menghabisi para jenderal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Sejarah PKI tak dapat dipisahkan dari sejarah Sarekat Islam. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan konsep politik etis di mana pribumi mulai dapat menikmati pendidikan. Kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan mendidik pribumi agar kelak menjadi sekrup-sekrup kolonialisme yang menghamba pada pemerintah kolonial. Berkat didikan itu pula, era pencerahan berkembang pesat dengan media massa sebagai ujung tombak perjuangan kala itu. Media massa lokal menjambur bak cendawan di musim hujan dengan media-media yang terkenal adalah Medan Prijaji dan Sinar Jawa. Samping itu, bermunculan pula organisasi-organisasi bagi pribumi. Adalah Sarekat Islam, SI, yang menjadi primadona serta simbol kebangkitan kaum pribumi kala itu. Jumlah anggotanya meledak dari 35.000 orang pada Agustus 1914 hingga meningkat drastis pada 1915 menjadi 490.120 anggota. Rekor ini terus meningkat hingga pada 1919, anggota SI telah mencapai 2 juta orang. SI berhasil menyatukan pribumi, terlebih karena agama Islam menjadi pengikat erat dalam tatanan masyarakat kala itu. Walau pada awalnya SI merupakan perkumpulan dagang, namun dalam perjalanannya SI kemudian menerima berbagai macam kalangan lintas profesi. Mulai dari bangsawan, cendekiawan, petani, buruh, hingga ulama. Selain faktor keislamannya, karisma sang pemimpin SI, yaitu Haji Omar Said, Khusus Cokroaminoto menjadikan organisasi ini semakin mentereng, besar, dan bahkan digunakan sebagai ujung tombak perjuangan yang membela kepentingan rakyat. Untuk memudahkan koordinasi akibat menjamurnya SI di berbagai wilayah, maka dibentuklah cabang, Afdeling, dengan Sentral Sarekat Islam, CSI, sebagai pusatnya. Namun, CSI tidak memiliki kuasa penuh atas cabang-cabangnya. Salah satu cabang yang kelak berseberangan dengan CSI adalah Afdeling Semarang dan Surakarta. Sejak SI Semarang dipimpin oleh Semawan, sikapnya mulai berseberangan dengan CSI dan terjadi silang pendapat. Sosok ketua umum pertama PKI tersebut awalnya merupakan juru tulis di Staatspoor, perusahaan kereta api Hindia Belanda, yang kemudian bergabung dengan SI Surabaya pada 1914 dan terpilih menjadi sekretaris. Pada 1915, Semaun bertemu Snevliet, seorang komunis Belanda yang menjadi aktivis Serikat Buruh serta pendiri ISDV, Indiske Sociaal Democratische Vereniging Komunitas, yang awalnya merupakan klub debat kaum sosial demokrat di Hindia Belanda hingga menjadi cikal bakal PKI, dan VSTP, Vereniging voor Spoor en Tram Personeel Serikat Buruh Kereta Api di Hindia Belanda. Semaun mulai tertarik pada Snevliet dan bergabung dengan ISDV dan VSTP. Kegerakan Semaun ternyata sangat radikal hingga dapat berperan besar dalam pemogokan buruh. Sepak terjang Semaun tersebut tak lepas dari pengaruh Snevliet sebagai mentornya. Surat kabar seperti Sinar Jawa pun dijadikan media kritik oleh Semaun terhadap berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kolonial. Puncaknya terjadi pada 1917 hingga 1918. Di tengah kondisi yang mencekik rakyat, Belanda mengeluarkan kebijakan yang lebih condong pada pengusaha perkebunan. Jatah air irigasi sawah rakyat hanya dialiri pada malam hari, sedangkan sepanjang pagi hingga sore digunakan untuk perkebunan. Ketidakpahaman kubu kiri di SI adalah soal agama, yang menginginkan SI menjadi netral agama.
Bahkan peristiwa revolusi Rusia pada 1917 berpengaruh besar bagi Indonesia, sehingga persoalan ini semakin populer diperdebatkan di kalangan SI. Revolusi tersebut tentu mendapat sambutan hangat dari orang-orang kiri Hindia Belanda, terkhusus Semvliet. Bahkan ia menulis artikel berjudul Sepraal yang artinya adalah kemenangan. Ia juga menulis Hurajat Bangsa Jawa, Revolusi Ruslan mengandung penjajaran juga bagi kamu. Revolusi 1917 inilah yang memperlihatkan kubu kiri yang bergerak di atas fundamen Marxisme. Dan tentu menjadi persoalan ketika mereka berusaha menyebarluaskan pengaruhnya dalam tubuh SI. Dengan Semawon sebagai ujung tombaknya dan Snevliet sebagai dalangnya. Aroma keterlibatannya telah lama dicurigai oleh tokoh-tokoh Islam seperti Abraham Wallis dan Haji Agus Salim. Meski Semawon menyangkal, namun kelak terbukti oleh pernyataan Snevliet sendiri. Supnya gerakan kiri ke SI berhasil memberikan akses pada massa pekerja, sehingga aktivis kiri dapat dengan mudah mengubah SI menjadi organisasi komunis. Hal ini semakin dipertegas oleh Adolf Beers, aktivis ISDV selain Snevliet, yang mengungkapkan bahwa keterlibatan kelompok kiri di SI adalah batu loncatan menuju persatuan aksi massa sosialis. Pengaruh kiri di tubuh SI semakin tak terbendung, bahkan Semawon berhasil mempengaruhi massa di Kongres Nasional SI kedua pada Oktober 1917. Gerakan kiri ini seolah juga mendapat berkah dengan munculnya Yeji Misbah di Surakarta yang berwatak serupa dengan Semawon. Perseteruan ini semakin memuncak ketika ISDV secara resmi berubah menjadi Partai Komunis. Perubahan ini menjadi simbol atas bergabungnya PKI sebagai Gerakan Komunis Internasional, Kominter, dengan Lenin sebagai porosnya, yang kemudian dengan tegas membedakan porosnya dengan kaum sosial sovinis reaksioner. Pada awalnya, PKI diajukan dengan nama Perserikatan Komunis Hindia Belanda, PKH. Namun, hasil konferensi memutuskan namanya sebagai Perserikatan Komunis di Indi, PKI, dengan Mei 1920 sebagai hari lahirnya. Terbentuknya PKI ini menciptakan sebuah tesis baru dalam gerakan politik di Indonesia. Maka, dilakukanlah disiplin partai dengan melarang keanggotaan ganda baik di Sarekat Hindia maupun di Budi Utomo. Namun anehnya, anggota PKI tetap diperbolehkan untuk memiliki keanggotaan ganda di SI. Hal ini menunjukkan bahwa SI tetap menjadi magnet perjuangan massa yang besar kala itu. Hadirnya PKI di tubuh SI menjadi bibit-bibit perpecahan. Pada Kongres Kominter kedua, Lenin menyatakan untuk memerangi gerakan pan-Islamisme. Hal ini menjadi masalah bagi gerakan Islam di Hindia Belanda. Penentangan keras bahkan terjadi dalam Kongres SI Oktober 1921 antara kubu Haji Agus Salim dengan kubu kiri, yaitu Semawon dan Tan Malaka. Melihat pertentangan yang semakin mendekat klimaks, disiplin partai pun dilakukan oleh SI sehingga tidak boleh ada keanggotaan ganda. Hanya ada dua pilihan bagi anggota PKI, yaitu memilih tetap bersama CSI atau PKI. Selain bertujuan untuk mencegah penunggangan oleh partai lain demi kepentingannya. Disiplin partai adalah upaya mendorong anggota untuk bersungguh-sungguh menerapkan asas SI. Melihat pertentangan yang semakin mendekat klimaks, disiplin partai pun dilakukan oleh SI sehingga tidak boleh ada keanggotaan ganda. Hanya ada dua pilihan bagi anggota PKI, yaitu memilih tetap bersama CSI atau PKI. Selain bertujuan untuk mencegah penunggangan oleh partai lain demi kepentingannya, disiplin partai adalah upaya mendorong anggota untuk bersungguh-sungguh menerapkan asas SI. Begitulah akhirnya PKI terbentuk. Pasca disiplin partai yang diterapkan SI, babak baru gerakan politik telah dimulai. Keduanya berjuang dengan cara masing-masing dengan fundamen ideologi yang jelas berbeda.